Langit Jakarta malam itu berkilau dengan gemerlap lampu kota. Namun di sebuah apartemen kecil di pinggiran ibu kota, suasana jauh lebih sederhana. Di sudut ruang tamu yang mungil, Nara duduk di sofa tua berwarna coklat, menatap ponselnya dengan senyum tipis. Di layar, ada foto pernikahan mereka 2 tahun lalu. Dia dan Adit tersenyum lebar di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga. Gaun sederhana yang dikenakan Nara waktu itu bukanlah rancangan desainer ternama, tapi penuh kenangan. Adit, dengan setelan sewa yang sedikit kebesaran, memeluknya erat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Nara, 28 tahun, adalah wanita dengan kecantikan alami yang tak mencolok. Rambutnya yang panjang selalu diikat sederhana, dan wajahnya jarang dipoles make-up tebal. Tapi matanya, coklat tua dan penuh kehangatan, seolah menyimpan rahasia besar. Dan memang benar, ada rahasia yang bahkan suaminya, Adit, tidak tahu. Nara adalah pewaris tunggal grup Arta Sentosa, sebuah konglomerasi raksasa yang menguasai berbagai sektor bisnis di Indonesia, dari properti hingga teknologi. Namun, Nara memilih menyembunyikan identitasnya. Bagi dunia, dia hanyalah seorang istri biasa, bekerja sebagai editor freelance di sebuah penerbit kecil, hidup hemat bersama suami yang baru saja naik jabatan menjadi kepala divisi di salah satu anak perusahaan Arta Sentosa. Adit, 30 tahun, adalah pria yang penuh ambisi. Wajahnya tampan dengan rahang tegas, tapi ada kilau di matanya yang menunjukkan keinginan untuk terus naik, untuk membuktikan diri. Dulu, saat mereka bertemu di sebuah acara amal, Adit adalah karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Nara terpikat oleh semangatnya, oleh caranya berbicara tentang mimpi besar membangun masa depan. Mereka jatuh cinta, menikah dengan sederhana, dan Nara rela meninggalkan dunia glamor keluarganya untuk hidup bersamanya. Dia tidak pernah menceritakan soal ayahnya, Bapak Wirawan, pemilik Arta Sentosa, atau tentang rekening bank dengan angka yang bisa membuat Adit pingsan. Baginya, cinta mereka cukup, dan dia ingin Adit mencintainya sebagai Nara, bukan sebagai pewaris kekayaan. Malam itu, Adit pulang lebih larut dari biasanya. Pintu apartemen terbuka dengan bunyi derit pelan, dan Adit masuk dengan wajah berseri. Jaket kantornya dilempar asal ke sofa, dan dia langsung memeluk Nara dari belakang, membuat wanita itu tersentak dari lamunannya. "Nar, ada kabar bagus," serunya. Suaranya penuh semangat. "Aku dipanggil ke kantor pusat tadi. Mereka bilang proyekku sukses besar. Dan coba tebak apa?" Nara memutar tubuhnya, menatap Adit dengan antusias. "Apa? Ceritain dong." Adit tersenyum lebar, hampir sombong. "Aku bakal naik jabatan. Direktur. Nar. Direktur eksekutif divisi strategi. Bayangin, dari kepala divisi kecil langsung ke direktur. Gaji 3 kali lipat, tunjangan mobil, dan kita bakal pindah ke apartemen yang lebih bagus." Nara tertawa kecil, hatinya hangat melihat kegembiraan suaminya. "Wow, sayang, itu luar biasa. Aku bangga banget sama kamu." Adit mencium kening Nara, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Nara sedikit ragu. Sorot itu bukan lagi sorot pria sederhana yang dulu berjanji akan selalu bersamanya, melainkan sorot seseorang yang lapar akan pengakuan. Namun, Nara mengabaikan firasat itu. Dia bangkit, menuju dapur kecil mereka, dan mulai menyiapkan makan malam. Nasi goreng sederhana dengan telur dan sedikit sayuran, hidangan favorit Adit. Saat mereka makan, Adit terus bercerita tentang proyeknya, tentang betapa dia berhasil mengesankan para petinggi. "Bayangin, Nar, aku presentasi di depan direktur utama. Dia bilang aku punya visi. Visi? Aku tahu aku pantas naik jabatan dari dulu." Nara mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi di sela-sela cerita Adit, dia mulai menangkap nada yang berbeda. Adit berbicara dengan sedikit merendahkan rekan kerjanya, menyebut mereka kurang berpikir besar, atau cuma pengikut. Bahkan, ketika Nara mencoba bercanda tentang betapa dia suka apartemen kecil mereka yang penuh kenangan, Adit memotong dengan nada tajam. "Kita nggak bisa selamanya tinggal di tempat kayak gini, Nar. Aku sekarang direktur.
Kita harus punya gaya hidup yang sesuai. Orang bakal nilai aku dari penampilan. Tahu nggak? Nara tersenyum kaku, mencoba menutupi rasa tidak nyaman di dadanya. Iya, aku cuma bercanda kok. Yang penting kita bahagia, kan? Adit hanya mengangguk sambil menatap ponselnya, seolah pikirannya sudah melayang ke dunia baru yang menantinya. Malam itu, setelah Adit tertidur, Nara duduk di tepi jendela, menatap lampu-lampu kota. Ada perasaan aneh yang menggelitik hatinya. Dia mencintai Adit, tapi sorot ambisi di mata suaminya malam itu membuatnya bertanya-tanya, apakah jabatan baru ini akan membawa mereka lebih dekat, atau justru menjauhkan mereka? Keesokan harinya, Adit berangkat ke kantor dengan semangat baru. Dia mengenakan setelan yang dibeli dengan cicilan beberapa bulan lalu. Kini terlihat lebih percaya diri. Nara mengantarnya ke pintu, seperti biasa, dan mencium pipinya. "Semangat ya, Direktur," katanya sambil tersenyum. Adit terkekeh, tapi ada nada baru dalam tawanya. "Iya, doain aku, ya. Aku harus buktikan kalau aku pantas." Setelah Adit pergi, Nara duduk di meja makan, menyeruput kopi hitam. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat dia memutuskan untuk meninggalkan dunia glamor keluarganya. Ayahnya, Wirawan, sempat marah besar ketika Nara bersikeras menikah dengan Adit tanpa mengungkap identitasnya. "Kamu pewaris Arta Sentosa, Nara. Kenapa mau hidup susah dengan pria biasa?" tanya ayahnya waktu itu. Tapi Nara bersikukuh. Dia ingin cinta yang tulus, bukan cinta yang dibutakan oleh kekayaan. Namun, kini, melihat perubahan Adit, Nara mulai mempertanyakan pilihannya. Apakah Adit benar-benar mencintainya sebagai Nara, atau hanya sebagai bagian dari hidupnya yang nyaman? Dia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu. Dia cuma excited, gumamnya pada diri sendiri. Ini cuma fase. Malam itu, Adit pulang dengan membawa setumpuk dokumen dan cerita baru. Dia bercerita tentang acara makan malam perusahaan yang akan diadakan minggu depan, di mana dia akan diperkenalkan sebagai direktur baru. "Kamu harus ikut, Nar. Tapi, mungkin kamu perlu baju baru. Sesuatu yang lebih elegan. Nggak kayak yang biasa kamu pakai." Nara mengangguk, meski hatinya sedikit tersayat. Dia tahu apa yang dimaksud Adit. Pakaiannya memang sederhana, kaos longgar, celana jeans, dan sepatu kets. Tapi dia tidak pernah merasa perlu berpenampilan mewah. "Iya, aku cari sesuatu yang cocok," jawabnya lembut. Adit tersenyum, tapi sorot matanya kembali membuat Nara gelisah. Ada kilau ambisi di sana, dan untuk pertama kalinya, Nara merasa seperti orang asing di mata suaminya sendiri. Malam itu, saat Adit tertidur dengan ponsel masih di tangan, Nara membuka laptopnya dan mengecek email dari ayahnya. Ada pesan singkat. "Nara, kapan kamu pulang? Perusahaan butuh kamu." Nara menutup laptop tanpa membalas. Dia belum siap kembali ke dunia itu. Belum. Namun, di sudut hatinya, ada firasat bahwa perjalanan mereka tidak akan semudah dulu. Adit, dengan jabatan barunya, seolah mulai melangkah ke dunia yang berbeda. Dunia yang mungkin tidak lagi menyertakan Nara seperti dulu. Dan di ujung malam itu, saat lampu kota masih berkelip di kejauhan, Nara berbisik pada dirinya sendiri. "Aku harap kamu tetap jadi Adit yang kucintai." Beberapa hari kemudian, di acara makan malam perusahaan, Adit mendapat kabar mengejutkan. Dia resmi ditunjuk sebagai direktur eksekutif, dan seorang wanita cantik dari divisi marketing, Rika, mendekatinya dengan senyum memikat, memuji keberhasilannya. Nara, yang berdiri di sudut ruangan dengan gaun sederhana, memperhatikan dari kejauhan, hatinya mulai dipenuhi keraguan. Malam itu, ballroom Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta dipenuhi gemerlap lampu kristal dan aroma parfum mahal. Acara makan malam perusahaan Arta Sentosa berlangsung megah, dengan para eksekutif dan tamu penting berkumpul untuk merayakan pencapaian tahunan. Nara berdiri di sudut ruangan, memegang segelas jus jeruk, merasa sedikit tidak nyaman dalam gaun hitam sederhana yang dia beli secara online beberapa hari sebelumnya. Gaun itu elegan, tapi jauh dari kemewahan yang dikenakan para wanita lain di sekitarnya.
gaun desainer dengan payet berkilau dan perhiasan yang memantulkan cahaya. Nara tidak peduli. Dia ada di sana untuk mendukung Adit, suami yang malam ini resmi diumumkan sebagai Direktur Eksekutif Divisi Strategi. Adit, di sisi lain, tampak seperti ikan yang akhirnya menemukan airnya. Dia berdiri di tengah kerumunan, mengenakan setelan jas baru yang dibelinya dengan bonus pertamanya. Rahangnya yang tegas dan senyumnya yang penuh percaya diri membuatnya menjadi pusat perhatian. Nara memperhatikan dari kejauhan, hatinya bercampur antara bangga dan cemas. Adit berbicara dengan para petinggi perusahaan, tertawa lepas, dan sesekali melirik ke arah Nara, tapi sorot matanya tidak lagi hangat seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat Nara merasa seperti orang asing di dunia barunya. Acara mencapai puncaknya ketika Direktur Utama, Bapak Santoso, naik ke panggung untuk memberikan pidato. Malam ini, kita merayakan tidak hanya pencapaian perusahaan, tetapi juga bakat-bakat baru yang membawa kita ke level berikutnya, katanya dengan suara berwibawa. Adityo Pratama, dengan visinya yang luar biasa dalam proyek terbaru, telah membuktikan bahwa dia layak menjadi Direktur Eksekutif Divisi Strategi. Mari kita sambut dia. Sorak-sorai menggema di ruangan. Adit naik ke panggung, dadanya membusung, dan memberikan pidato singkat yang penuh karisma. Saya berterima kasih atas kepercayaan ini, katanya, suaranya penuh keyakinan. Saya berjanji akan membawa Arta Sentosa ke puncak baru, dengan strategi yang tidak hanya inovatif, tapi revolusioner. Para hadirin bertepuk tangan, dan Nara ikut tersenyum, meski hatinya sedikit terasa berat. Dia bangga, tapi ada firasat yang menggelitik, seolah Adit yang berdiri di panggung itu bukan lagi pria yang dulu memeluknya di bawah pohon flamboyan. Setelah pidato, Adit dikerubungi oleh rekan kerja dan tamu. Nara memilih tetap di sudut, tidak ingin mengganggu momen suaminya. Dia sedang memainkan gelas di tangannya ketika seorang wanita mendekatinya. Wanita itu, yang memperkenalkan diri sebagai Rika dari divisi marketing, memiliki kecantikan yang mencolok. Rambutnya yang panjang bergelombang, gaun merahnya yang pas di tubuh, dan senyumnya yang penuh percaya diri membuat Nara merasa kecil untuk sesaat. Kamu pasti Nara, ya? Kata Rika dengan nada ramah, tapi ada kilau licik di matanya. Aku dengar banyak tentang kamu dari Adit. Dia bilang kamu editor freelance, ya? Keren banget, bisa kerja dari rumah. Nara tersenyum sopan, mencoba mengabaikan nada merendahkan yang terselip di kata-kata Rika. Iya, aku suka pekerjaanku. Fleksibel, jadi aku bisa dukung Adit. Rika mengangguk, tapi senyumnya melebar. Pasti berat, ya, punya suami setampan dan sesukses Adit sekarang. Dia bakal sibuk banget, apalagi dengan jabatan baru ini. Untung ada aku di tim marketing yang bisa bantu dia bersinar di acara-acara besar. Nara hanya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Rika berpamitan dengan cepat, meninggalkan Nara dengan perasaan tidak nyaman yang semakin kuat. Dia memandang ke arah Adit, yang kini sedang tertawa bersama Rika dan beberapa eksekutif lain. Tawa Adit terdengar asing, bukan tawa yang biasa dia dengar saat mereka berbagi cerita di sofa tua mereka. Malam berlalu, dan ketika mereka akhirnya pulang ke apartemen kecil mereka, Adit masih bersemangat. Dia melempar jasnya ke sofa dan mulai bercerita tanpa henti tentang acara itu. Siapa yang memujinya, siapa yang menawarkan kolaborasi, dan betapa dia merasa berada di puncak dunia. Nara mendengarkan dengan sabar, seperti biasa. Tapi kali ini Adit tidak bertanya apapun tentangnya. Tidak ada, kamu senang gak, Nar? Atau, kamu nyaman tadi di acara? Seperti yang biasa dia lakukan. Adit. Nara akhirnya memotong, suaranya pelan. Kamu senang banget, ya? Aku ikut senang lihat kamu kayak gini. Adit menoleh, tapi matanya tidak benar-benar fokus pada Nara. Tentu saja, Nar. Ini langkah besar. Kita nggak akan hidup susah lagi. Aku janji, aku bakal kasih kamu hidup yang lebih baik. Nara tersenyum tipis. Aku nggak pernah merasa hidup kita susah, Dit. Adit mengangguk, tapi pikirannya jelas sudah melayang ke tempat lain. Dia mengambil ponselnya dan mulai mengetik,
mungkin membalas pesan dari rekan kerja. Nara memperhatikan, dan untuk pertama kalinya, dia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sebuah pesan masuk di layar ponsel Adit dari seseorang bernama Rika. "Keren banget tadi, Dit. Kita harus rayain lagi bareng tim." Nara mengalihkan pandangannya, mencoba mengabaikan perasaan cemburu yang mulai menggerogoti. Keesokan harinya, Adit mulai menjalani peran barunya sebagai direktur. Dia pulang lebih larut, sering membawa dokumen-dokumen tebal dan berbicara dengan istilah-istilah bisnis yang Nara tidak terlalu paham. Nara tetap setia menyiapkan makan malam, meski Adit seringkali hanya makan sambil menatap ponselnya. Suatu malam, saat mereka duduk di meja makan, Adit tiba-tiba berkata, "Nar, kamu tahu Rika, kan? Dari marketing? Dia benar-benar cerdas. Ide-idenya gila, dan dia tahu caranya bikin klien terkesan. Kamu harus belajar darinya soal penampilan. Loh, dia selalu kelihatan profesional." Nara menahan napas, mencoba menahan rasa sakit dari kata-kata Adit. "Maksudnya?" tanyanya, suaranya tetap lembut. Adit mengangkat bahu, tidak menyadari efek kata-katanya. "Ya, kamu tahu. Dia selalu pakai baju yang bikin orang langsung respect. Kamu kan editor, Nar. Mungkin coba sesekali dandan yang lebih mewah, biar orang gak anggap enteng." Nara hanya mengangguk, memilih untuk tidak membalas. Dia tahu Adit tidak bermaksud jahat, tapi kata-katanya seperti pisau kecil yang menusuk hatinya. Malam itu, setelah Adit tertidur, Nara duduk di tepi jendela, menatap kota Jakarta yang tidak pernah tidur. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia terlalu sederhana? Apakah Adit mulai malu padanya? Dan yang lebih penting, apakah Adit masih mencintainya seperti dulu? Di kantor, Adit mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan Rika. Wanita itu selalu ada di rapat-rapat penting. Selalu punya ide yang membuat Adit tersenyum kagum. Rika tahu cara memainkan permainan perusahaan, berpenampilan sempurna, berbicara dengan percaya diri, dan selalu berada di tempat yang tepat. Adit, yang masih terbuai oleh jabatan barunya, mulai membandingkan Nara dengan Rika, meski hanya dalam hati. Nara, dengan kaus sederhana dan senyum polosnya, terasa semakin jauh dari dunia baru yang kini dia jelajahi. Suatu malam, Adit pulang dengan wajah berseri, tapi ada sesuatu di sikapnya yang membuat Nara waspada. "Nar, aku harus ke Singapura minggu depan," katanya sambil membuka kulkas untuk mengambil minuman. "Perjalanan bisnis. Tim marketing ikut, termasuk Rika. Kita bakal ketemu klien besar. Ini kesempatan buat aku buktikan diri." Nara mengangguk, mencoba tersenyum. "Keren, Dit. Aku doain sukses, ya." Adit tersenyum, tapi tidak ada kehangatan di matanya. Dia sibuk mengecek ponselnya lagi, dan Nara melihat sekilas pesan dari Rika. "Dit, aku udah booking restoran buat dinner di Singapura. Kita bakal seru." Nara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Dia tidak ingin menjadi istri yang cemburuan, tapi firasat buruk itu semakin kuat. Di bandara menuju Singapura, Adit dan Rika terlihat akrab, tertawa bersama sambil menunggu penerbangan. Nara, yang mengantar Adit ke bandara, memperhatikan dari kejauhan. Saat Adit melambaikan tangan padanya, senyumnya terasa dingin, dan Nara merasa jarak di antara mereka semakin lebar. Di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Dia tidak akan tinggal diam jika Adit benar-benar melupakannya. Langit Jakarta malam itu mendung, seolah mencerminkan hati Nara yang semakin gelap. Di apartemen kecil mereka, Nara duduk di sofa tua, menatap piring nasi goreng yang sudah dingin di meja makan. Adit belum pulang, meski jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ini bukan pertama kalinya dia pulang larut sejak promosi menjadi direktur eksekutif. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada kekosongan di udara, dan Nara tidak bisa mengabaikan firasat buruk yang menggerogoti hatinya. Sejak perjalanan bisnis ke Singapura 2 minggu lalu, Adit berubah drastis. Dia yang dulu selalu mengirim pesan singkat untuk memberi kabar kini sering membiarkan ponsel Nara kosong dari notifikasi. Saat pulang, dia lebih sering sibuk dengan laptop atau ponselnya, berbicara tentang klien besar,
atau strategi baru, dengan nada yang semakin sombong. Nara mencoba memahami, berpikir bahwa jabatan baru itu pasti membawa tekanan. Tapi di lubuk hatinya, dia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar tekanan kerja. Malam itu, pintu apartemen akhirnya terbuka dengan bunyi derit pelan. Adit masuk. Wajahnya lelah tapi ada kilau puas di matanya. Dia melempar tas kerjanya ke sofa dan langsung menuju kulkas tanpa melirik Nara. "Ada apa sih, Nar? Kok nggak tidur?" Tanyanya sambil mengambil sekaleng soda. Nadanya terdengar cuek. Nara tersenyum tipis, mencoba menahan rasa sakit di dadanya. "Cuma nunggu kamu. Makanannya udah dingin. Mau aku panasin dulu?" Adit menggeleng, bahkan tidak menatapnya. "Nggak usah. Aku udah makan di kantor. Meeting sama tim marketing tadi panjang banget. Rika bikin presentasi yang gila. Klien langsung setuju kontrak besar." Nama Rika lagi. Nara merasa dadanya sesak setiap kali Adit menyebut wanita itu. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan. "Keren, Dit. Kamu pasti capek, ya? Mau ceritain gimana meetingnya?" Adit duduk di sofa, tapi matanya tertuju pada ponselnya. "Biasa aja, Nar. Cuma urusan kerja. Kamu nggak bakal ngerti detailnya," katanya dengan nada yang membuat Nara merasa kecil. Dia lalu melanjutkan, "Oh iya, aku harus ke Bali minggu depan. Proyek baru. Mungkin aku bakal sibuk banget. Jadi jangan nungguin aku kalau aku pulang larut." Nara hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin bertanya tentang Rika, tentang mengapa Adit semakin jauh, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Malam itu, setelah Adit tertidur dengan ponsel masih di tangan, Nara diam-diam mengambil ponselnya. Bukan kebiasaannya untuk memeriksa, tapi firasatnya terlalu kuat. Di aplikasi pesan, dia melihat percakapan Adit dengan Rika. Pesan-pesan itu penuh dengan emoji tawa, pujian, dan rencana makan malam untuk membahas strategi. Ada satu pesan yang membuat jantungan Nara hampir berhenti. "Dit, kapan kita ulang dinner kayak di Singapura? Aku kangen vibe-nya." Nara menutup ponsel dengan tangan gemetar. Dia tidak ingin berpikir buruk, tapi bukti itu terlalu nyata. Dia kembali ke kamar, menatap Adit yang tertidur, dan untuk pertama kalinya, dia merasa seperti tidur di samping orang asing. Keesokan harinya, Adit berangkat ke kantor lebih pagi dari biasa. Nara, yang biasanya mengantarnya ke pintu dengan senyuman, hanya diam di meja makan, menyeruput kopi hitam. Saat Adit melambaikan tangan, dia hanya mengangguk tanpa kata. Setelah pintu tertutup, Nara membuka laptopnya dan menatap email dari ayahnya yang belum dibalas. "Nara, perusahaan butuh kamu. Kapan kamu pulang?" Dia menutup laptop tanpa membalas, tapi benih keraguan mulai tumbuh. Mungkin sudah saatnya dia berhenti bersembunyi. Di kantor, Adit semakin larut dalam dunia barunya. Jabatan direktur membuatnya merasa tak tersentuh. Dia menikmati perhatian dari rekan kerja, terutama Rika, yang selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa. Rika, dengan gaun desainer dan senyum memikat, adalah kebalikan dari Nara. Dia berbicara dengan percaya diri, selalu punya ide cemerlang, dan tahu bagaimana menjual dirinya di dunia korporat. Adit, tanpa sadar, mulai membandingkan Nara dengan Rika. Nara yang sederhana, yang selalu memakai kaos longgar dan jarang berdandan, terasa semakin tidak cocok dengan gaya hidup barunya. Suatu malam, saat Adit pulang dengan wajah penuh kemenangan setelah menutup kontrak besar, dia mulai berbicara dengan nada yang semakin tajam. "Nar, kita harus pindah dari apartemen ini. Aku sekarang direktur. Nggak pantas tinggal di tempat kayak gini. Orang bakal ngomongin aku kalau tahu istriku cuma editor freelance yang kerja dari rumah." Nara menatapnya, terkejut. "Maksudnya apa, Dit? Aku suka di sini. Ini rumah kita, penuh kenangan." Adit menghela napas, seolah kesal. "Kamu nggak ngerti, Nar. Aku sekarang punya image yang harus dijaga. Aku butuh istri yang bisa berdiri sejajar sama aku, yang bisa tampil di acara-acara besar, yang punya visi. Bukan cuma begini."
Kata-kata itu seperti tamparan. Nara merasa air matanya mulai menggenang, tapi dia menahannya. Jadi, kamu malu sama aku? Tanyanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Adit menggeleng, tapi nadanya tidak meyakinkan. Bukan gitu, Nar. Cuma, aku butuh support yang lebih. Kamu tahu, Rika bilang. Rika lagi? Potong Nara. Suaranya sedikit meninggi. Kenapa kamu selalu bawa-bawa nama dia? Adit tampak kesal. Ya Tuhan, Nar, jangan cemburuan gitu. Dia cuma rekan kerja. Dia membantu aku di kantor. Sesuatu yang kamu nggak bisa lakuin karena kamu nggak ngerti dunia bisnis. Pertengkaran itu adalah yang pertama dalam pernikahan mereka yang terasa begitu dalam. Nara tidak membalas lagi, hanya diam, membiarkan Adit pergi ke kamar dengan wajah kesal. Malam itu, dia tidak tidur. Dia duduk di tepi jendela, menatap lampu-lampu kota, dan mulai merasakan kemarahan yang selama ini dia tahan. Adit tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa Nara adalah pewaris Arta Sentosa, perusahaan tempat dia bekerja. Dan untuk pertama kalinya, Nara mulai berpikir untuk menggunakan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, Adit kembali dari Bali dengan cerita tentang kesuksesan lain. Tapi kali ini, Nara tidak lagi mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia mulai merencanakan sesuatu. Dia menghubungi ayahnya secara diam-diam, meminta informasi tentang posisi perusahaan dan peran Adit. Ayahnya, wirawan, yang selalu ingin Nara kembali ke perusahaan, langsung antusias. Nara, sudah saatnya kamu ambil alih. Adit itu cuma anak baru di perusahaan kita. Kalau dia tidak menghargaimu, tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Nara belum siap mengungkap identitasnya, tapi dia mulai menyusun rencana. Dia akan membiarkan Adit menikmati momennya sebagai direktur, untuk sementara. Tapi jika Adit benar-benar melangkah terlalu jauh, dia tidak akan tinggal diam. Sementara itu, di kantor, Adit semakin dekat dengan Rika. Mereka sering makan siang bersama, menghadiri acara bersama, dan berbagi canda yang terasa terlalu intim. Rika, dengan cerdas, tahu bagaimana memanfaatkan ambisi Adit. Dia memuji setiap langkahnya, membuatnya merasa seperti raja dunia. Dan Adit, yang semakin terbuai oleh jabatan dan perhatian, mulai mempertanyakan pernikahannya. Nara, dengan hidup sederhananya, terasa seperti beban yang menghambat kesuksesannya. Malam itu, saat Nara sedang menyelesaikan pekerjaan freelance-nya, Adit pulang dengan wajah serius. Dia duduk di sofa, menatap Nara dengan sorot mata yang dingin. Nar, kita perlu bicara, katanya. Suaranya datar. Aku pikir, kita nggak bisa lanjut kayak gini. Nara merasa dunia berhenti berputar. Dia menatap Adit, mencoba mencari jejak pria yang dulu mencintainya. Maksudnya apa, Dit? Tanyanya, suaranya gemetar. Adit menghela napas, seolah keputusan ini sudah dipikirkannya matang-matang. Aku udah direktur sekarang. Aku butuh seseorang yang bisa mendukung karierku, yang selevel sama aku. Aku pikir, kita lebih baik cerai. Kata-kata itu seperti petir di tengah malam. Nara merasa dadanya sesak, tapi dia tidak menangis. Dia hanya menatap Adit, dan di dalam hatinya, sebuah api mulai menyala. Dia tidak akan membiarkan Adit menghancurkannya begitu saja. Tidak. Dia akan menunjukkan siapa Nara sebenarnya. Beberapa hari setelah percakapan itu, Adit menyerahkan surat cerai kepada Nara dengan sikap dingin. Nara menerimanya tanpa kata, tapi di dalam hatinya, dia bersumpah, Adit akan menyesal karena telah meremehkannya. Malam itu, dia menghubungi ayahnya dan berkata, Pak, aku siap kembali ke perusahaan. Tapi Adit nggak boleh tahu dulu. Hujan turun deras di Jakarta malam itu, menciptakan tirai air yang mengaburkan lampu-lampu kota. Di dalam apartemen kecil yang dulu penuh kehangatan, Nara berdiri di dekat jendela, memegang selembar kertas yang terasa seperti belati di tangannya. Surat cerai. Adit menyerahkannya tadi sore dengan sikap dingin, seolah dia hanya menyerahkan dokumen biasa dari kantor. Ini demi kebaikan kita berdua, Nar, katanya,
Suaranya datar, tanpa jejak penyesalan. Kamu pasti ngerti, kan? Kita udah nggak sejalan lagi. Nara tidak menjawab saat itu. Dia hanya mengangguk, menahan air mata yang mengancam tumpah, dan membiarkan Adit pergi ke kamar untuk mengemas beberapa pakaiannya. Malam itu, Adit tidak tidur di apartemen. Dia bilang ada meeting penting, dan akan menginap di hotel dekat kantor. Nara tahu itu hanya alasan. Bau parfum wanita yang samar di jaket Adit, pesan-pesan dari Rika yang dia lihat sekilas, dan sikap Adit yang semakin jauh. Semua itu seperti potongan puzzle yang membentuk gambar menyakitkan. Kini, berdiri sendirian di apartemen yang terasa semakin asing, Nara menatap surat cerai itu. Kertas itu sederhana, hanya beberapa lembar dengan istilah hukum yang kaku, tapi setiap kata di dalamnya seperti menikam hatinya. Alasan ketidakcocokan visi hidup, tulis Adit di formulir itu. Nara hampir tertawa pahit. Visi hidup. Dulu, visi hidup mereka adalah membangun keluarga sederhana, penuh cinta, di apartemen kecil ini. Tapi sekarang, visi Adit seolah hanya tentang jabatan, uang, dan gaya hidup mewah yang dia pikir pantas untuk seorang direktur. Nara meletakkan surat itu di meja makan, di samping piring nasi goreng yang sudah dingin. Dia tidak menangis. Ada kemarahan yang mulai membara di dadanya, menggantikan rasa sakit. Adit tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dia tidak tahu bahwa Nara adalah pewaris utama Arta Sentosa, perusahaan tempat dia membangun mimpinya yang sombong itu. Dan Nara bersumpah, dia akan membuat Adit menyesal karena telah meremehkannya. Pagi itu, setelah malam tanpa tidur, Nara menghubungi ayahnya, Wirawan. Telepon berdering 2 kali sebelum suara berat ayahnya terdengar. Nara, akhirnya kamu telepon. Apa kabar? Nara menarik napas dalam-dalam. Pak, aku siap kembali ke perusahaan. Tapi, aku nggak mau Adit tahu dulu siapa aku. Wirawan tertawa kecil di ujung telepon. Suaranya penuh kepuasan. Itu anakku. Aku sudah bilang. Nara, kamu nggak bisa sembunyi selamanya. Adit itu cuma anak bawang di perusahaan kita. Kalau dia berani menyakitimu, dia akan belajar pelajaran yang mahal. Nara tidak menjawab langsung. Dia tidak ingin balas dendam hanya karena amarah. Dia ingin Adit melihat sendiri apa yang dia buang, bukan karena dia dihukum, tapi karena dia menyadari kesalahannya. Pak, aku mau masuk sebagai konsultan dulu. Bikin posisiku rahasia. Aku cuma mau lihat dulu apa yang terjadi di perusahaan. Wirawan setuju, meski ada nada kecewa di suaranya karena Nara tidak langsung mengambil alih sebagai pewaris. Baiklah, nak, aku atur. Mulai minggu depan, kamu masuk sebagai konsultan strategis. Tidak ada yang boleh tahu kamu anakku, termasuk Adit. Setelah telepon ditutup, Nara merasa sedikit lega. Ini adalah langkah pertama. Dia tidak akan lagi menjadi istri sederhana yang menunggu suami pulang. Dia akan menjadi Nara yang sebenarnya. Wanita yang punya kekuatan untuk mengguncang dunia Adit. Sementara itu, Adit menikmati kehidupan barunya. Dia pindah ke apartemen mewah di pusat kota, yang dia sewa dengan gaji barunya sebagai direktur. Rika sering menemani, baik dalam rapat, makan malam, maupun acara-acara kantor yang glamor. Di mata Adit, Rika adalah simbol kesuksesan yang dia inginkan. Cerdas, berpenampilan menarik, dan tahu cara bersinar di dunia korporat. Setiap kali dia membandingkan Rika dengan Nara, dia merasa semakin yakin dengan keputusannya untuk bercerai. Nara, dengan kaos longgar dan hidup sederhananya, terasa seperti masa lalu yang harus dia tinggalkan. Di kantor, Adit mulai membuat gebrakan. Dia mengusulkan proyek-proyek ambisius, meski beberapa di antaranya berisiko tinggi. Rekan-rekannya memuji keberaniannya, tapi ada bisik-bisik di antara staf senior bahwa Adit terlalu gegabah, terlalu terpukau oleh jabatannya sendiri. Rika, bagaimanapun, selalu ada untuk mendukungnya, memuji setiap ide, dan membuat Adit merasa tak tersentuh. Kamu direktur terbaik yang pernah kita punya, Dit. Katanya suatu malam di sebuah restoran mewah, matanya berkilau di bawah lampu lilin. Adit tersenyum, dadanya membusung,
tidak menyadari bahwa Rika punya agenda sendiri. Sementara itu, Nara mulai mempersiapkan dirinya untuk kembali ke dunia yang dulu dia tinggalkan. Dia membuka lemari dan mengeluarkan beberapa pakaian yang selama ini disembunyikan. Gaun-gaun elegan, sepatu hak tinggi, dan tas desainer yang dulu dikirim ayahnya. Dia tidak akan lagi menjadi Nara yang sederhana. Dia akan menjadi konsultan misterius yang akan membuat semua orang di Arta Sentosa, termasuk Adit, tercengang. Hari pertama Nara masuk kantor, dia sengaja memilih penampilan yang profesional tapi tidak mencolok, blazer hitam, rok pensil, dan rambut diikat rapi. Dia diperkenalkan oleh Bapak Santoso, Direktur Utama, sebagai Nara Wijaya, konsultan strategis yang akan membantu mengevaluasi kinerja perusahaan. Tidak ada yang tahu bahwa Wijaya adalah nama keluarga ayahnya, pemilik Arta Sentosa. Adit, yang berada di ruang rapat, hanya melirik sekilas tanpa benar-benar memperhatikan. Baginya, Nara hanyalah konsultan baru, tidak ada hubungan dengan istrinya yang sedang dia ceraikan. Nara duduk di sudut ruang rapat, mencatat setiap kata yang diucapkan Adit. Dia memperhatikan bagaimana Adit berbicara dengan penuh percaya diri, tapi juga bagaimana dia membuat keputusan yang terburu-buru, seperti mengesahkan anggaran besar untuk proyek yang belum matang. Nara tersenyum kecil dalam hati. Adit tidak tahu bahwa setiap langkahnya kini diawasi oleh wanita yang dia anggap tidak selevel. Setelah rapat, Rika mendekati Adit dengan senyum lebar. "Keren banget tadi, Dit. Kamu benar-benar pimpinan sejati," katanya, tangannya menyentuh lengan Adit dengan akrab. Nara, yang masih di ruangan, memperhatikan dari kejauhan. Dia tidak merasa cemburu lagi, hanya kemarahan dingin yang mulai terbentuk. Rika, dengan segala pesonanya, adalah bagian dari dunia yang Adit pilih. Tapi Nara tahu, dunia itu akan segera berbalik melawannya. Malam itu, Nara duduk di apartemen barunya, sebuah unit sederhana yang dia sewa sementara setelah Adit pindah. Dia membuka laptop dan mulai menulis laporan pertama sebagai konsultan. Di dalamnya, dia mencatat kelemahan-kelemahan dalam strategi Adit, dengan nada yang profesional tapi tajam. Dia mengirim laporan itu ke Bapak Santoso, dengan salinan untuk ayahnya. "Ini baru permulaan," gumamnya pada diri sendiri. Sementara itu, Adit merayakan kehidupan barunya di sebuah klub mewah bersama Rika dan beberapa rekan kerja. Dia mengangkat gelas, tertawa lepas, dan merasa seperti raja dunia. "Ini baru hidup yang pantas buatku," katanya pada Rika, yang tersenyum licik di sampingnya. "Nara nggak akan pernah ngerti dunia kayak gini." Rika mengangguk. Tangannya meraih gelas Adit untuk bersulang. "Kamu pantas dapat yang terbaik, Dit. Lupain masa lalu." Tapi di balik senyum Rika, ada agenda yang Adit tidak lihat. Dan di balik ketenangan Nara, ada rencana yang akan mengguncang dunia Adit. Nara tidak lagi istri yang menunggu di rumah. Dia adalah pewaris yang sedang bersiap mengambil alih. Beberapa hari kemudian, Adit menerima email dari Bapak Santoso yang berisi kritik tajam atas strateginya. "Kami akan memantau kinerja Anda lebih ketat," tulis email itu. Adit marah, merasa diremehkan, tapi dia tidak tahu bahwa laporan itu berasal dari Nara. Sementara itu, Nara mendapat undangan untuk rapat Dewan Direksi, di mana dia akan mulai menunjukkan taringnya sebagai pewaris Arta Sentosa, tanpa sepengetahuan Adit. Hujan masih mengguyur Jakarta, menciptakan ritme monoton yang memenuhi keheningan ruang rapat di lantai 30 gedung Arta Sentosa. Nara duduk di ujung meja panjang, mengenakan blazer biru tua yang dipadukan dengan kemeja putih rapi. Rambutnya diikat tinggi dengan aura profesional yang tak bisa diabaikan. Di depannya, para direktur senior dan anggota dewan duduk dengan wajah serius, menatap laporan yang baru saja Nara presentasikan. Laporan itu, yang ditulis dengan cermat dan penuh data, mengkritik beberapa keputusan strategis terbaru perusahaan, khususnya yang diusulkan oleh Adit, direktur eksekutif baru yang sedang naik daun. Nara berbicara dengan tenang, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya penuh otoritas. "Berdasarkan analisis saya, alokasi anggaran untuk proyek ekspansi regional yang dipimpin divisi strategi terlalu agresif. Data menunjukkan bahwa pasar belum cukup matang untuk mendukung investasi sebesar ini.
Saya menyarankan peninjauan ulang sebelum kita melangkah lebih jauh. Para direktur mengangguk. Beberapa di antaranya mencatat. Bapak Santoso, direktur utama, menatap Nara dengan kagum. Terima kasih, Bu Nara. Analisis Anda sangat mendalam. Kami akan pertimbangkan rekomendasi ini dengan serius. Adit, yang duduk di sisi lain meja, memandang Nara dengan alis berkerut. Dia tidak mengenali Nara sebagai istrinya yang dulu, atau lebih tepatnya, mantan istrinya, karena proses cerai mereka hampir selesai. Baginya, Nara Wijaya adalah konsultan baru yang entah dari mana muncul dan tiba-tiba menjadi perhatian dewan. Ada sesuatu yang familiar di wajahnya, tapi Adit terlalu sibuk dengan egonya untuk menghubungkan titik-titik itu. Dia hanya merasa kesal karena laporan Nara seolah menyerang keputusannya. Maaf, Bu Nara, kata Adit dengan nada yang sedikit menantang. Tapi proyek ini sudah disetujui oleh tim saya setelah analisis mendalam. Saya rasa kami cukup paham dengan pasar. Nara menatap Adit dengan tenang. Matanya tidak menunjukkan emosi. Saya mengerti, Pak Adit. Tapi data yang saya sajikan berasal dari laporan pasar terbaru, yang mungkin belum sempat Anda review. Saya hanya ingin memastikan perusahaan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Ruangan terdiam sejenak. Beberapa direktur saling pandang, merasakan ketegangan halus di antara keduanya. Bapak Santoso akhirnya memotong. Baik, kita akan tinjau ulang proyek ini. Bu Nara, tolong koordinasikan dengan Pak Adit untuk data tambahan. Nara mengangguk, tapi di dalam hatinya, dia tersenyum kecil. Ini adalah langkah pertama dalam rencananya. Dia tidak hanya ingin menunjukkan kekuatannya, tapi juga ingin Adit merasakan tekanan dari kesalahan yang dia buat sendiri. Setelah rapat, Nara kembali ke ruang kerjanya yang sederhana di lantai eksekutif. Ruangan itu kecil, tapi cukup untuk kebutuhannya sebagai konsultan. Di sana, dia membuka laptop dan menghubungi ayahnya melalui panggilan video. Wajah Wirawan muncul di layar, penuh antusiasme. Nara, aku dengar dari Santoso bahwa kamu sudah bikin gebrakan di rapat tadi. Bagus. Kapan kamu mau ungkap siapa kamu sebenarnya? Nara menggeleng pelan. Belum, Pak. Aku mau Adit merasakan dulu apa artinya membuat keputusan buruk. Dia pikir dia bisa seenaknya mencampakkan aku karena aku tidak selevel. Biar dia lihat sendiri siapa yang sebenarnya tidak selevel. Wirawan tertawa. Tapi ada kekhawatiran di matanya. Hati-hati, Nak. Jangan sampai amarahmu mengaburkan tujuanmu. Kamu pewaris Arta Sentosa. Dunia ini milikmu. Nara tersenyum tipis. Aku tahu, Pak. Tapi aku ingin lakukan ini dengan caraku. Sementara itu, Adit duduk di kantornya yang megah, menatap layar komputernya dengan wajah merah padam. Laporan Nara telah membuatnya dipermalukan di depan dewan, dan dia tidak terima. Dia memanggil Rika, yang kini menjadi sekutu terdekatnya, ke ruangannya. Rika, kamu tahu konsultan baru itu? Nara Wijaya? Dia bikin laporan yang nyaris bikin proyekku dibatalkan. Siapa dia, sih? Kok tiba-tiba punya kuasa besar begitu? Rika, yang duduk di depan meja Adit dengan gaun merah ketat, mengangkat bahu. Entah dari mana dia muncul. Dit. Tapi aku dengar dia punya koneksi langsung sama pemilik perusahaan. Mungkin dia orang dalam yang sengaja dikirim buat ngawasin kita. Adit menggertakkan gigi. Kalau dia pikir dia bisa main-main sama aku, dia salah orang. Aku bakal buktikan kalau proyekku ini bakal sukses besar. Rika tersenyum licik. Tangannya menyentuh lengan Adit dengan lembut. Tentu saja. Dit, kamu kan direktur terbaik. Biarin aja si konsultan itu coba-coba. Kita tunjukkan siapa yang pegang kendali. Adit mengangguk, merasa didukung, tapi di dalam hatinya, ada keraguan kecil. Nara Wijaya, dengan sikap tenang dan analisis tajamnya, terasa seperti ancaman yang tidak bisa dia abaikan. Malam itu, Adit pulang ke apartemen mewahnya. Tempat yang kini dia huni bersama beberapa barang mewah yang dibeli dengan gaji barunya. Dia membuka sebotol anggur mahal dan duduk di balkon, menatap kota Jakarta yang berkilau.
Tapi di tengah kemewahan itu, ada kekosongan yang dia coba abaikan. Dia memikirkan Nara, bukan konsultan baru, tapi istrinya yang dulu. Dia ingat senyum sederhana Nara, cara dia selalu menyiapkan nasi goreng, tapi dia menggeleng, mengusir ingatan itu. Dia nggak cocok buat hidupku sekarang. Gumamnya pada diri sendiri. Aku butuh seseorang kayak Rika, yang bisa bikin aku bersinar. Sementara itu, Nara duduk di apartemen barunya. Sebuah unit kecil tapi nyaman yang dia sewa setelah pindah dari rumah lamanya. Dia membuka sebuah kotak tua yang selama ini disembunyikan di lemari. Di dalamnya ada dokumen-dokumen penting tentang kepemilikan saham Arta Sentosa atas namanya. Dia menatap dokumen itu. Jari-jarinya mengelus kertas dengan lambat. Kamu nggak tahu, Dit, kalau perusahaan ini milikku, bisiknya. Dan aku akan pastikan kamu sadar itu. Keesokan harinya, Nara mulai menjalankan rencananya dengan lebih agresif. Dia mengirim memo rahasia ke Bapak Santoso, meminta audit mendalam atas semua proyek yang dipimpin Adit. Memo itu ditulis dengan nada netral, tapi isinya penuh dengan petunjuk tentang potensi kegagalan yang bisa merugikan perusahaan. Nara tahu, jika Adit terus membuat keputusan gegabah, dia akan jatuh dengan sendirinya, dan dia akan ada di sana untuk menyaksikan. Di kantor, Adit mulai merasakan tekanan. Dewan direksi memintanya untuk menyerahkan laporan tambahan, sesuatu yang tidak pernah diminta sebelumnya. Dia menghabiskan malam-malam panjang di kantor, mencoba membuktikan bahwa strateginya benar. Rika, yang awalnya selalu mendukung, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Dit, kamu harus lebih hati-hati, katanya suatu hari. Konsultan itu kayaknya punya agenda sendiri. Kalau proyekmu gagal, kamu yang bakal disalahkan. Adit mengangguk, tapi egonya menolak untuk menerima bahwa dia bisa salah. Dia mulai mencari cara untuk melawan, bahkan mempertimbangkan untuk membuat intrik kantor untuk menjatuhkan Nara Wijaya. Tapi dia tidak tahu bahwa setiap langkahnya diawasi oleh seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Malam itu, Nara menghadiri acara makan malam perusahaan lainnya, kali ini sebagai konsultan resmi. Dia mengenakan gaun hitam elegan yang sengaja dipilih untuk menunjukkan sisi barunya, bukan lagi istri sederhana, tapi wanita yang punya kuasa. Adit, yang hadir bersama Rika, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Ada sesuatu di sikap Nara yang membuatnya gelisah, tapi dia masih tidak menyadari siapa wanita itu sebenarnya. Saat acara berlangsung, Bapak Santoso mengumumkan bahwa Nara akan memimpin tim evaluasi strategis untuk semua proyek besar perusahaan. Bu Nara punya visi yang luar biasa, katanya, dan kami percaya dia akan membawa Arta Sentosa ke level berikutnya. Adit merasa darahnya mendidih. Dia menatap Nara, yang hanya tersenyum tipis dari ujung ruangan. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada ancaman nyata terhadap posisinya. Tapi dia masih tidak tahu bahwa ancaman itu datang dari wanita yang dia ceraikan. Di akhir acara, Nara mendapat telepon dari ayahnya. Nara, Dewan sudah setuju untuk menunjukmu sebagai penasihat utama. Kalau kamu mau, kamu bisa ungkap identitasmu sekarang. Nara menatap Adit dari kejauhan, yang sedang tertawa bersama Rika. Belum, Pak, jawabnya. Aku mau dia merasakan dulu apa yang aku rasakan. Dan di meja direksi, sebuah keputusan dibuat. Adit akan mendapat tugas baru yang jauh lebih berat, dirancang khusus oleh Nara untuk menguji batas kesombongannya. Jakarta pagi itu diselimuti kabut tipis, seolah kota ini menyimpan rahasia di balik hiruk-pikuknya. Di kantor pusat Arta Sentosa, suasana di lantai eksekutif terasa tegang. Adit duduk di meja kerjanya yang megah, menatap tumpukan dokumen dengan wajah penuh frustrasi. Di depannya, sebuah email dari Bapak Santoso, Direktur Utama, berisi perintah baru yang membuat darahnya mendidih. Pak Adit, kami meminta Anda untuk memimpin revisi total strategi ekspansi regional. Laporan tambahan harus diserahkan dalam 3 hari. Koordinasikan dengan tim konsultan, terutama Bu Nara Wijaya. Adit menggertakkan gigi. Nama Nara Wijaya lagi. Konsultan misterius itu seolah menjadi bayang-bayang yang mengintai setiap langkahnya. Dia tidak tahu mengapa wanita itu begitu berpengaruh.
Tapi setiap saran atau kritik dari Nara selalu diangguk-anggukan oleh Dewan Direksi. Yang lebih membuatnya kesal, tugas baru ini terasa seperti hukuman. Revisi strategi dalam 3 hari? Itu berarti dia harus bekerja siang dan malam, menggali data, mengadakan rapat tanpa henti, dan menangani detail-detail kecil yang biasanya dia serahkan ke tim bawahannya. Adit tidak tahu bahwa perintah ini adalah bagian dari rencana Nara. Dari ruang kerjanya yang sederhana, Nara memantau setiap gerakan Adit melalui laporan yang dikirim oleh asistennya di tim konsultan. Dia sengaja merancang tugas ini untuk mendorong Adit ke batasnya, untuk menguji sejauh mana kesombongannya bisa bertahan di bawah tekanan. Nara tidak lagi bertindak sebagai istri yang patah hati. Dia adalah pewaris Arta Sentosa yang sedang menjalankan permainan catur, dan Adit hanyalah pion di papan itu. Pagi itu, Adit memanggil timnya untuk rapat darurat. Dia berdiri di depan ruang rapat, berusaha mempertahankan aura percaya diri, tapi matanya yang merah dan pundaknya yang tegang mengkhianati kelelahannya. Kita punya 3 hari untuk revisi strategi ini, katanya dengan suara tegas. Saya tidak mau alasan. Semua harus selesai tepat waktu. Rika, yang duduk di sisi ruangan dengan gaun biru elegan, mengangguk sambil mencatat, tapi ada sedikit keraguan di wajahnya. Selama ini, dia selalu mendukung Adit, memuji setiap langkahnya untuk menjaga posisinya sebagai sekutu dekat. Tapi tekanan yang kini menimpa Adit mulai membuatnya gelisah. "Dit, ini tugas gila," bisiknya setelah rapat selesai. 3 hari? Kamu yakin bisa handle? Adit memelototi Rika, merasa tersinggung. Tentu saja aku bisa. Aku direktur. Rika, aku nggak bakal biarin konsultan itu bikin aku kelihatan lemah. Rika hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, dia mulai mempertimbangkan opsi lain. Jika Adit gagal, dia tidak ingin ikut tenggelam. Dia sudah terlalu lama memainkan permainan ini untuk sekadar menjadi pendukung seorang direktur yang mulai goyah. Sementara itu, Nara duduk di ruangannya, menyeruput kopi sambil membaca laporan terbaru tentang kinerja Adit. Dia tahu tugas revisi strategi ini hampir mustahil diselesaikan dalam 3 hari, terutama karena data yang dibutuhkan tersebar di berbagai divisi dan membutuhkan koordinasi yang rumit. Tapi itulah intinya. Nara ingin Adit merasakan apa yang dia rasakan saat dia ditinggalkan, tekanan, ketidakberdayaan, dan rasa diremehkan. Malam itu, Adit tidak pulang ke apartemen mewahnya. Dia tetap di kantor, dikelilingi tumpukan dokumen dan layar komputer yang menyala terang. Dia mencoba menghubungi beberapa manajer untuk meminta data, tapi sebagian besar sudah pulang, dan yang lain memberikan jawaban yang lambat. Frustrasinya memuncak saat dia menyadari bahwa timnya tidak secepat yang dia harapkan. Apa gunanya aku punya tim kalau cuma gini? Geramnya pada diri sendiri, melempar pena ke meja. Di sisi lain kota, Nara duduk di apartemen barunya, menatap dokumen-dokumen perusahaan yang dikirim ayahnya. Wirawan, yang kini semakin sering menghubunginya, mengirimi pesan. "Nara, Dewan mulai mempertanyakan kemampuan Adit. Kalau dia gagal di tugas ini, kita punya alasan untuk menurunkan posisinya. Kamu mau ambil alih sekarang?" Nara mengetik balasan dengan hati-hati. "Belum, Pak. Biar dia jatuh sendiri dulu. Aku cuma ingin dia tahu rasanya jadi tidak selevel." Wirawan tertawa di ujung telepon. "Kamu keras kepala, Nak. Tapi aku suka caramu berpikir. Aku akan dukung apapun keputusanmu." Keesokan harinya, Adit tampak semakin hancur. Dia hanya tidur 2 jam di sofa kantor. Rambutnya acak-acakan, dan dasinya melorot. Rapat dengan tim konsultan, yang dipimpin Nara, menjadi puncak frustrasinya. Nara, dengan sikap tenang dan profesional, menunjukkan beberapa kekurangan dalam draft awal strategi Adit. "Pak Adit, data ini sepertinya belum lengkap," katanya dengan nada netral. "Tanpa proyeksi pasar yang akurat, proyek ini berisiko besar." Adit menatap Nara dengan mata menyala. "Bu Nara, saya sudah bekerja siang malam untuk ini. Kalau Anda pikir bisa melakukannya lebih baik, silakan coba sendiri." Ruangan terdiam. Beberapa anggota tim saling pandang, merasakan ketegangan.
Nara hanya tersenyum tipis, tidak terpancing. Saya hanya memberikan masukan, Pak Adit. Tapi jika Anda merasa ini cukup, saya akan laporkan ke Dewan apa adanya. Adit merasa wajahnya panas. Dia ingin membalas, tapi tahu bahwa dia tidak punya posisi kuat. Dia hanya mengangguk kaku dan kembali ke mejanya, merasa seperti anak kecil yang dimarahi di depan kelas. Malam ketiga, tenggat waktu semakin dekat. Adit praktis tidak tidur, hanya mengandalkan kopi dan kemauan keras. Dia akhirnya menyelesaikan draft strategi, tapi dia tahu itu jauh dari sempurna. Data yang dia kumpulkan terburu-buru, dan beberapa bagian terasa lemah. Saat dia menyerahkan laporan itu ke Bapak Santoso, dia berharap keberuntungan ada di pihaknya. Tapi keberuntungan tidak berpihak padanya. Pagi berikutnya, di rapat dewan, Nara mempresentasikan ulasan atas laporan Adit. Dengan tenang, dia menunjukkan kekurangan-kekurangan kritis, data yang tidak akurat, proyeksi yang terlalu optimistis, dan risiko finansial yang tidak dipertimbangkan. Saya khawatir, jika kita lanjutkan strategi ini, kita bisa kehilangan miliaran rupiah, katanya, suaranya dingin tapi penuh otoritas. Adit, yang duduk di sudut ruangan, merasa seperti ditampar. Dia ingin membela diri, tapi setiap kata dari Nara didukung oleh fakta yang tidak bisa dia bantah. Bapak Santoso mengangguk serius. Terima kasih, Bu Nara. Pak Adit, saya harap Anda bisa memperbaiki ini. Kami akan beri waktu tambahan, tapi ini tidak boleh terulang. Setelah rapat, Adit menahan Nara di lorong. Bu Nara, apa sebenarnya masalah Anda dengan saya? Tanyanya, suaranya penuh amarah. Kenapa Anda terus menyerang saya? Nara menatapnya dengan tenang. Matanya tidak menunjukkan emosi. Saya tidak menyerang Anda, Pak Adit. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, memastikan perusahaan ini tidak rugi. Adit ingin berteriak, tapi dia tahu dia tidak punya kuasa atas Nara. Dia berbalik dan pergi, merasa semakin terpojok. Sementara itu, Rika, yang menyaksikan dari kejauhan, mulai menjaga jarak. Dia tidak lagi seantusias dulu, terutama setelah melihat Adit mulai kehilangan kilau sebagai direktur. Malam itu, Nara duduk di apartemennya, menatap foto pernikahan mereka yang masih disimpan di laci. Dia tidak lagi merasa sakit hati, hanya tekad yang semakin kuat. Adit telah memilih jalannya, dan sekarang dia akan merasakan konsekuensinya. Nara mengambil ponselnya dan mengirim pesan ke ayahnya. Pak, siapkan dokumen untuk rapat dewan berikutnya. Aku ingin mulai mengambil alih. Beberapa hari kemudian, Adit menerima email baru dari Dewan Direksi. Proyeknya resmi ditunda, dan dia diminta untuk menghadiri rapat khusus untuk menjelaskan kegagalannya. Di saat yang sama, Nara menerima undangan untuk memimpin rapat dewan berikutnya. Langkah pertama menuju pengungkapan identitasnya sebagai pewaris Arta Sentosa. Adit, yang masih tidak tahu apa yang menantinya, mulai merasakan tekanan yang semakin berat, sementara Rika mulai mencari sekutu baru. Langit Jakarta pagi itu cerah, tapi di dalam gedung megah Arta Sentosa, suasana di lantai eksekutif terasa seperti badai yang siap meletus. Adit duduk di ruang kerjanya, wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Tumpukan dokumen di mejanya seolah mengejeknya, menceritakan kegagalan proyek ekspansi regional yang dia pimpin. Email dari Bapak Santoso masih terbuka di layar komputernya, dengan kata-kata yang terasa seperti cambuk. Kami kecewa dengan hasil laporan terakhir Anda, Pak Adit. Rapat khusus akan diadakan untuk mengevaluasi kinerja Anda. Adit mengepalkan tangan, merasa dipermalukan. Tapi yang membuatnya lebih marah adalah nama yang terus muncul di setiap kegagalannya, Nara Wijaya. Nara, di sisi lain, berdiri di ruangannya yang sederhana, menatap papan tulis yang penuh dengan catatan strategis. Dia telah bekerja tanpa lelah sebagai konsultan, menggali setiap kelemahan dalam keputusan Adit dan memastikan bahwa Dewan Direksi melihatnya dengan jelas. Tapi hari ini adalah langkah besar. Dia akan menghadiri rapat Dewan sebagai penasihat utama, dan untuk pertama kalinya, dia akan mengungkap identitasnya sebagai pewaris Arta Sentosa, meski hanya kepada Dewan, bukan Adit.
Dia ingin Adit terus merasakan tekanan sebelum dia mengetahui kebenaran. Pagi itu, rapat dewan diadakan di ruang konferensi utama, sebuah ruangan dengan dinding kaca yang menghadap ke Cakrawala, Jakarta. Para direktur senior duduk mengelilingi meja panjang, wajah mereka penuh antisipasi. Adit, yang diundang untuk menjelaskan kegagalan proyeknya, berdiri dengan setelan yang sedikit kusut, berusaha mempertahankan senyum percaya diri yang mulai memudar. Nara masuk terakhir, mengenakan blazer abu-abu yang elegan dan rok pensil hitam. Auranya memancarkan otoritas yang membuat semua orang di ruangan menoleh. Bapak Santoso membuka rapat dengan nada serius. Hari ini, kita akan membahas kinerja proyek ekspansi regional dan langkah ke depan untuk perusahaan. Bu Nara, silakan mulai. Nara berdiri, menyalakan proyektor, dan memulai presentasinya. Dengan suara yang tenang namun tegas, dia menjelaskan bagaimana proyek Adit gagal memenuhi ekspektasi karena kurangnya analisis pasar yang mendalam dan alokasi anggaran yang tidak realistis. Dia menunjukkan grafik dan data yang memperlihatkan potensi kerugian miliaran rupiah jika proyek itu dilanjutkan. Saya merekomendasikan pembatalan proyek ini dan pengalihan dana ke inisiatif yang lebih stabil, katanya, menatap langsung ke arah Adit. Adit merasa darahnya mendidih. Dia bangkit. Suaranya sedikit meninggi. Bu Nara, dengan segala hormat, proyek ini adalah visi saya untuk membawa Arta Sentosa ke level global. Anda tidak bisa seenaknya membatalkannya hanya karena beberapa data. Nara tidak terpancing. Dia menatap Adit dengan dingin. Matanya seperti pisau yang memotong egonya. Pak Adit, data ini bukan beberapa, tapi fakta yang menunjukkan risiko besar bagi perusahaan. Sebagai direktur, Anda seharusnya mengutamakan kepentingan perusahaan, bukan visi pribadi. Ruangan terdiam. Beberapa direktur mengangguk setuju, sementara yang lain memandang Adit dengan tatapan penuh pertanyaan. Bapak Santoso akhirnya angkat bicara. Pak Adit, kami menghargai semangat Anda, tapi Bu Nara benar. Proyek ini dibatalkan. Mulai besok, Anda akan fokus pada tugas-tugas operasional yang lebih kecil untuk mendukung tim. Adit merasa seperti ditampar di depan umum. Tugas operasional? Itu sama saja dengan menurunkan derajatnya menjadi karyawan biasa. Dia ingin membalas, tapi tatapan tajam Nara membuatnya menahan diri. Setelah rapat, dia mengejar Nara di lorong. Wajahnya penuh amarah. Kamu sengaja bikin aku jatuh, ya? Apa masalahmu sama aku? Nara berbalik, menatap Adit dengan tenang. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Pak Adit, jika Anda merasa terpojok, mungkin Anda perlu mengevaluasi keputusan Anda sendiri. Adit ingin berteriak, tapi ada sesuatu di wajah Nara yang membuatnya ragu. Wajah itu terasa familiar, tapi dia masih tidak bisa menghubungkannya dengan Nara, mantan istrinya. Dia hanya mengangguk kaku dan berjalan pergi, merasa semakin terjebak dalam permainan yang tidak dia mengerti. Sementara itu, di ruang dewan, Nara mengadakan pertemuan tertutup dengan para direktur senior dan ayahnya, Wirawan, yang bergabung melalui panggilan video. Tuan dan Nyonya, kata Nara, suaranya penuh percaya diri. Saya ingin mengklarifikasi posisi saya di perusahaan ini. Saya bukan hanya konsultan. Saya Nara Wijaya, putri tunggal Wirawan, dan pewaris utama Arta Sentosa. Ruangan terdiam, diikuti oleh bisik-bisik kaget. Bapak Santoso, yang sudah tahu sedikit dari Wirawan, tersenyum. Kami sudah menduga Anda bukan konsultan biasa. Bu Nara, selamat datang kembali. Nara mengangguk. Saya akan terus bekerja sebagai konsultan untuk saat ini. Tapi saya ingin Dewan tahu bahwa saya akan mengambil alih kepemimpinan penuh dalam waktu dekat. Untuk sementara, saya minta identitas saya dirahasiakan dari staf, termasuk Pak Adit. Para direktur setuju, meski beberapa di antaranya masih terkejut. Nara keluar dari ruangan dengan langkah tegas, merasa beban di dadanya sedikit berkurang. Dia tidak lagi bersembunyi. Dia adalah pewaris, dan dia akan menggunakan kekuatannya untuk mengajarkan Adit pelajaran. Di kantornya, Adit mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Setelah proyeknya dibatalkan, Dewan memberinya tugas-tugas yang dia anggap
rendahan, mengawasi laporan harian, mengecek dokumen keuangan, bahkan mengatur jadwal rapat untuk tim lain. Dia yang dulu merasa seperti raja kini merasa seperti budak kerja, terjebak dalam rutinitas yang melelahkan. Dia mencoba mencari dukungan dari Rika, tapi wanita itu mulai menjaga jarak. "Dit, aku sibuk sama proyek marketing," katanya suatu hari. Nadanya dingin. "Kamu kan tahu, aku harus fokus ke karierku juga." Adit merasa dikhianati, tapi egonya menolak untuk mengakui bahwa dia sedang jatuh. Dia mulai mencurigai bahwa ada konspirasi di kantor untuk menjatuhkannya, dan Nara Wijaya adalah otak di balik semua ini. Dia memutuskan untuk melawan. Dia menghubungi beberapa rekan kerja yang masih loyal, merencanakan intrik untuk melemahkan posisi Nara. "Kita cari tahu siapa dia sebenarnya," katanya pada seorang manajer yang masih mendukungnya. "Aku nggak percaya dia cuma konsultan biasa." Tapi rencana Adit tidak berjalan mulus. Nara, dengan koneksi dan kecerdasannya, selalu selangkah di depan. Dia mendapat laporan dari asistennya tentang gerakan Adit, dan dia hanya tersenyum. "Biar dia coba," katanya pada diri sendiri. Semakin dia melawan, semakin dalam dia akan jatuh. Malam itu, Nara menghadiri acara amal perusahaan, sebuah gala mewah yang diadakan untuk mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu. Dia mengenakan gaun emas yang sederhana namun elegan. Auranya memancarkan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Adit, yang hadir dengan setelan terbaiknya, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik. Untuk sesaat, dia teringat Nara, istrinya yang dulu, tapi dia mengusir pikiran itu. "Dia cuma konsultan sombong," gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Di acara itu, Nara naik ke panggung untuk memberikan pidato atas nama perusahaan. Dia berbicara tentang visi Arta Sentosa untuk memberi dampak positif bagi masyarakat. Dan setiap kata yang dia ucapkan membuat hadirin terpukau. Adit, yang berdiri di belakang kerumunan, merasa semakin kecil. Dia mulai menyadari bahwa Nara Wijaya bukan hanya ancaman bagi posisinya, tapi juga seseorang yang memiliki kuasa jauh di atasnya. Setelah acara, Rika mendekati Adit, tapi sikapnya sudah berubah. "Dit, mungkin kamu harus cari cara buat berdamai sama Nara," katanya. Suaranya penuh perhitungan. "Dia punya pengaruh besar. Kalau kamu terus melawan, kamu bisa kehilangan semuanya." Adit menatap Rika dengan marah. "Kamu pikir aku takut sama dia? Aku bakal buktikan kalau aku lebih baik." Tapi di dalam hatinya, Adit mulai merasa ragu. Dukungan yang dia pikir dia miliki mulai memudar, dan tekanan dari tugas-tugas baru membuatnya semakin lelah. Dia mulai mempertanyakan keputusannya, tapi egonya masih terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Beberapa hari kemudian, Adit mendapat kabar bahwa Dewan akan mengadakan rapat darurat untuk mengevaluasi posisinya sebagai direktur. Di saat yang sama, Nara menerima dokumen resmi dari ayahnya, yang menyatakan bahwa dia akan segera diumumkan sebagai pemimpin baru Arta Sentosa. Saat Adit berjuang untuk mempertahankan posisinya, dia tidak tahu bahwa Nara sedang bersiap untuk mengungkapkan identitasnya dan menghancurkan dunianya. Jakarta malam itu terasa hidup dengan lampu-lampu neon yang berkilau di cakrawala, tapi di dalam gedung Arta Sentosa, suasana di lantai eksekutif terasa seperti medan perang yang sunyi. Adit duduk di ruang kerjanya. Wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Meja kerjanya dipenuhi dokumen-dokumen yang kini terasa seperti beban tak berujung. Laporan harian, revisi anggaran, dan jadwal rapat yang harus dia atur sendiri. Jabatan direktur eksekutif yang dulu membuatnya merasa seperti raja kini terasa seperti rantai yang mengikatnya pada rutinitas yang memalukan. Dia, yang dulu memimpin rapat dengan penuh percaya diri, kini diperintahkan untuk mengerjakan tugas-tugas administratif yang biasanya dilakukan staf junior. Dan di balik semua ini, ada satu nama yang terus menghantuinya, Nara Wijaya. Nara, dari ruangannya yang sederhana namun strategis, mengamati kehancuran Adit dengan kepuasan yang dingin. Setiap tugas yang dia rancang untuk Adit, dari mengecek laporan keuangan hingga mengatur logistik rapat, adalah bagian dari rencananya untuk membuatnya merasakan apa yang dia rasakan saat ditinggalkan. Dia tidak lagi bertindak karena sakit hati. Ini adalah permainan kekuasaan,
dan dia memainkannya dengan cerdik. Sebagai konsultan utama, Nara memiliki akses ke semua data perusahaan, dan dia tahu persis bagaimana menekan Adit tanpa membuatnya curiga bahwa dia adalah mantan istrinya. Pagi itu, Adit menerima email baru dari Bapak Santoso. Isinya singkat tapi menusuk. Pak Adit, Anda diminta untuk menyerahkan laporan lengkap tentang efisiensi operasional divisi Anda dalam 24 jam. Pastikan tidak ada kesalahan. Adit menatap layar dengan mata membelalak. 24 jam? Itu tidak mungkin. Dia sudah kewalahan dengan tugas-tugas lain, dan timnya, yang dulu setia, kini mulai menjaga jarak karena takut terlibat dalam kegagalannya. Bahkan Rika, yang dulu selalu ada untuk memujinya, kini jarang muncul, lebih sering terlihat mengobrol dengan direktur lain. Adit menundukkan kepala, merasa seperti tikus yang terjebak dalam labirin. Dia tahu tugas ini adalah jebakan lain dari Nara Wijaya. Wanita itu, dengan sikap tenang dan analisis tajamnya, telah menjadi musuh terbesarnya di kantor. Tapi yang membuatnya semakin frustrasi adalah ketidakmampuannya untuk melawan. Setiap kali dia mencoba membela diri di rapat, Nara selalu punya data yang menghancurkannya. Setiap kali dia mengusulkan ide, Nara menemukan celah untuk menunjukkan kelemahannya. Dan yang terburuk, Dewan Direksi seolah memihak padanya. Sementara itu, Nara bersiap untuk langkah berikutnya. Dia telah berbicara dengan ayahnya, Wirawan, dan Dewan Direksi tentang rencana untuk secara resmi mengambil alih kepemimpinan Arta Sentosa. Tapi sebelum itu, dia ingin memastikan Adit benar-benar berada di titik terendah. Dia mengatur tugas baru yang lebih memalukan. Adit harus mempresentasikan laporan efisiensi di depan seluruh staf operasional, termasuk karyawan junior yang dulu berada di bawahnya. Ini adalah pukulan langsung ke egonya, dan Nara tahu itu. Hari presentasi tiba. Adit berdiri di ruang konferensi besar, di depan puluhan karyawan yang menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu dan simpati. Dia mengenakan setelan yang mulai terlihat usang, rambutnya sedikit acak-acakan, dan suaranya tidak lagi penuh percaya diri seperti dulu. Saat dia memulai presentasi, slide-slidenya penuh dengan kesalahan kecil, angka yang tidak sesuai, grafik yang buru-buru dibuat, dan Nara, yang duduk di baris depan, mencatat setiap kekurangan dengan senyum tipis. Pak Adit, kata Nara setelah presentasi selesai, suaranya lembut tapi penuh otoritas. Laporan ini sepertinya belum memenuhi standar. Ada beberapa inkonsistensi yang perlu diperbaiki. Mungkin Anda bisa revisi dan presentasikan ulang besok. Wajah Adit memerah. Dia tahu ini adalah penghinaan publik. Karyawan junior di ruangan mulai berbisik, dan beberapa di antaranya menundukkan kepala untuk menyembunyikan tawa. Adit ingin membalas, tapi dia hanya bisa mengangguk kaku. Baik, Bu Nara, katanya, suaranya parau. Setelah rapat, Adit kembali ke ruangannya dan menutup pintu dengan keras. Dia merasa seperti kehilangan segalanya. Jabatan, harga diri, bahkan dukungan dari Rika, yang kini terang-terangan menghindarinya. Dia membuka ponselnya dan melihat pesan lama dari Rika. Dit, aku harus fokus ke proyekku sendiri. Kamu pasti bisa handle ini, kan? Pesan itu terasa seperti pengkhianatan, dan untuk pertama kalinya, Adit mulai mempertanyakan pilihannya. Malam itu, Adit melakukan sesuatu yang tidak pernah dia duga akan dilakukannya. Dia menghubungi Nara, bukan Nara Wijaya, konsultan yang dia benci, tapi Nara, mantan istrinya. Dia menemukan nomor lama Nara di ponselnya dan menulis pesan. Nar, aku tahu kita udah selesai, tapi aku cuma mau bilang maaf. Aku salah udah ninggalin kamu. Bisa kita ketemu buat ngobrol? Nara, yang sedang duduk di apartemennya dengan segelas teh di tangan, membaca pesan itu dan tertawa kecil. Maaf? Setelah semua yang Adit lakukan, menceraikannya, meremehkannya, dan mengejar gaya hidup yang dia pikir lebih baik, maaf terasa seperti lelucon. Tapi Nara tidak langsung menolak. Dia ingin melihat sejauh mana Adit akan merendahkan diri. Dia membalas. Baik, Dit. Kita bisa ketemu besok malam di kafe biasa. Jam 8. Pertemuan itu berlangsung di kafe kecil di pinggiran Jakarta, tempat mereka dulu sering berkencan. Adit tiba dengan wajah lelah,
Setelannya tidak lagi rapi seperti dulu. Nara, sebaliknya, tampak segar dengan gaun sederhana tapi elegan. Auranya memancarkan kekuatan baru. Adit mencoba tersenyum, tapi ada rasa malu di matanya. Nar, aku tahu aku salah, katanya. Suaranya pelan. Aku terlalu terbawa jabatan. Aku pikir aku butuh hidup yang lebih besar. Tapi sekarang, aku lihat aku kehilangan sesuatu yang lebih penting. Nara menatapnya. Ekspresinya tidak berubah. Apa yang kamu kehilangan, Dit? Jabatanmu? Atau Rika? Adit tersentak. Tapi dia tidak membantah. Aku tahu aku salah soal Rika. Dia nggak seperti kamu, Nar. Kamu selalu tulus. Nara hampir tertawa. Tulus? Kata itu terasa kosong setelah semua yang dia alami. Tapi dia memainkan peran dengan sempurna, menjaga sikap tenang. Adit, kamu memilih jalannya sendiri. Sekarang kamu harus tanggung akibatnya. Adit memandangnya dengan mata memohon. Aku cuma minta kesempatan. Nar, aku mau perbaiki semuanya. Nara menggeleng pelan. Kamu sudah buang kesempatan itu, Dit. Sekarang, fokuslah pada pekerjaanmu. Kamu masih punya banyak yang harus dibuktikan. Adit keluar dari kafe dengan hati berat, merasa seperti kehilangan harapan terakhirnya. Sementara itu, Nara kembali ke apartemennya dan membuka laptop. Dia menemukan email dari asistennya yang berisi bukti baru. Pesan-pesan antara Adit dan Rika yang mengungkapkan bahwa affair mereka jauh lebih dalam dari yang Nara duga. Ada rencana untuk menggunakan dana perusahaan untuk proyek pribadi. Sebuah pelanggaran serius yang bisa menghancurkan Adit sepenuhnya. Nara menutup laptop. Matanya menyipit. Dia tidak akan menggunakan bukti ini sekarang. Belum. Dia ingin Adit jatuh lebih dalam. Sampai dia benar-benar menyadari apa yang dia buang. Dia mengambil ponsel dan mengirim pesan ke ayahnya. Pak, siapkan rapat dewan untuk minggu depan. Aku mau umumkan posisiku. Dan pastikan Adit ada di sana. Beberapa hari kemudian, Adit menerima undangan untuk rapat dewan yang akan menentukan nasibnya. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan diri. Tapi dia tidak tahu bahwa Nara sedang bersiap untuk mengungkap identitasnya sebagai pewaris Arta Sentosa. Di saat yang sama, Nara menemukan bukti lain tentang keterlibatan Adit dalam pelanggaran etik, dan dia harus memutuskan. Apakah dia akan menghancurkan Adit sepenuhnya, atau memberinya kesempatan untuk menyesal? Langit Jakarta malam itu kelabu, dengan awan tebal yang seolah mencerminkan beban berat di hati Adit. Di dalam gedung Arta Sentosa, ruang rapat utama di lantai 30 dipenuhi ketegangan. Rapat dewan yang dijadwalkan sebagai evaluasi akhir kinerja Adit terasa seperti pengadilan. Para direktur senior duduk mengelilingi meja panjang. Wajah mereka kaku dan penuh antisipasi. Adit berdiri di ujung ruangan, mengenakan setelan yang sudah mulai kusut. Tangannya gemetar saat memegang dokumen terakhir yang dia siapkan untuk membela diri. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan posisinya sebagai direktur eksekutif. Tapi di dalam hatinya, dia merasa seperti prajurit yang kalah perang sebelum pertempuran dimulai. Nara duduk di sisi lain meja, mengenakan blazer hitam yang elegan dan rok pensil yang memancarkan otoritas. Matanya tenang, tapi ada kilau dingin di dalamnya yang membuat Adit merasa tidak nyaman. Selama berminggu-minggu, dia telah merasakan tekanan dari tugas-tugas yang dirancang Nara, dari laporan yang selalu dikritik, hingga presentasi yang membuatnya dipermalukan di depan karyawan junior. Tapi dia masih tidak tahu bahwa Nara Wijaya, konsultan yang dia benci, adalah Nara, mantan istrinya, dan pewaris utama Arta Sentosa. Rapat dimulai dengan Bapak Santoso, Direktur Utama, membuka pembicaraan. Hari ini, kita akan mengevaluasi kinerja Pak Adit sebagai Direktur Eksekutif. Kami juga akan mendengar laporan akhir dari Bu Nara Wijaya mengenai strategi perusahaan ke depan. Pak Adit, silakan presentasikan pembelaan Anda. Adit menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Dia berdiri, membuka laptopnya, dan mulai mempresentasikan revisi strategi yang telah dia kerjakan selama berhari-hari tanpa tidur. Tuan dan Nyonya, katanya,
Suaranya bergetar meski dia berusaha terdengar tegas. Saya akui proyek ekspansi regional sebelumnya memiliki kekurangan, tapi saya telah memperbaikinya. Laporan ini menunjukkan bahwa dengan penyesuaian kecil, kita masih bisa mencapai target. Presentasinya terputus oleh Nara, yang mengangkat tangan dengan sopan. Maaf, Pak Adit, boleh saya interupsi? Katanya, suaranya lembut tapi penuh kuasa. Saya sudah meninjau laporan Anda, dan sayangnya, masih ada beberapa masalah mendasar. Proyeksi keuangan Anda tidak realistis, dan Anda tidak mempertimbangkan risiko pasar yang sudah saya soroti sebelumnya. Adit merasa wajahnya memanas. Dia ingin membalas, tapi data yang disajikan Nara di layar proyektor, grafik, angka, dan analisis mendalam, membuat kata-katanya tercekat di tenggorokan. Para direktur mulai berbisik, dan Bapak Santoso mengangguk setuju dengan Nara. Bu Nara benar, katanya. Kami tidak bisa mengambil risiko lagi. Pak Adit, saya khawatir kinerja Anda tidak memenuhi ekspektasi. Adit merasa dunia runtuh di sekitarnya. Dia mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lemah. Saya sudah berusaha maksimal. Saya cuma butuh waktu lebih. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, Nara berdiri, mengambil alih ruangan dengan kehadirannya yang menakjubkan. Tuan dan Nyonya, katanya, suaranya penuh otoritas. Sebelum kita membuat keputusan final tentang Pak Adit, saya ingin mengklarifikasi sesuatu. Saya bukan hanya konsultan. Saya Nara Wijaya, putri tunggal Bapak Wirawan, dan pewaris utama Arta Sentosa. Ruangan terdiam, seolah udara dihisap keluar. Adit membeku. Matanya melebar menatap Nara. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar melihat wajahnya. Wajah yang dulu begitu akrab. Wajah yang dia ceraikan karena dia pikir tidak selevel. Nara, istrinya, adalah pewaris perusahaan tempat dia bekerja. Dunianya berputar, dan dia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Para direktur saling pandang. Beberapa di antaranya tersenyum kagum, sementara yang lain terlihat terkejut. Bapak Santoso, yang sudah tahu rahasia ini, hanya mengangguk. Terima kasih atas kejujuran Anda, Bu Nara. Kami mendukung Anda untuk mengambil alih kepemimpinan perusahaan. Adit, yang masih syok, akhirnya menemukan suaranya. Nara, kamu sengaja, ya? Kamu sengaja bikin aku jatuh. Suaranya penuh amarah, tapi juga ketakutan. Nara menatapnya dengan dingin. Saya hanya melakukan apa yang terbaik untuk perusahaan, Pak Adit. Jika Anda merasa jatuh, itu karena keputusan Anda sendiri. Rapat berakhir dengan keputusan yang menghancurkan. Adit diturunkan dari posisi direktur dan ditempatkan sebagai manajer operasional, sebuah jabatan yang jauh di bawah statusnya sebelumnya. Dia diperintahkan untuk melapor langsung kepada Nara, yang kini resmi menjadi penasihat utama dan calon pemimpin perusahaan. Adit keluar dari ruangan dengan langkah gontai, merasa seperti kehilangan segalanya. Jabatan, harga diri, dan bahkan ilusi tentang kehidupannya yang baru. Malam itu, Adit duduk sendirian di apartemen mewahnya, yang kini terasa kosong dan dingin. Dia membuka ponselnya dan melihat pesan dari Rika. Dit, aku dengar kabar buruk itu. Maaf, aku harus fokus ke karierku. Semoga kamu baik-baik aja. Pesan itu seperti pisau terakhir yang menikam hatinya. Rika, yang dulu memujinya sebagai direktur terbaik, kini meninggalkannya begitu dia jatuh. Adit menatap foto lama di ponselnya, foto pernikahannya dengan Nara. Dia ingat betapa Nara selalu mendukungnya, selalu menyiapkan makan malam, selalu tersenyum meski dia pulang larut. Dan dia, dengan kesombongannya, telah membuang semua itu demi jabatan dan wanita seperti Rika. Untuk pertama kalinya, Adit merasa penyesalan yang mendalam. Dia menulis pesan baru untuk Nara. Nar, aku tahu aku salah besar. Aku minta maaf atas segalanya. Bisakah kita bicara? Nara, yang sedang duduk di apartemennya, membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Dia telah menemukan bukti baru dari asistennya. Adit tidak hanya berselingkuh dengan Rika,
tapi juga mencoba memanipulasi dana perusahaan untuk proyek pribadi yang menguntungkan Rika. Bukti ini cukup untuk memecatnya, bahkan mengajukannya ke ranah hukum. Tapi Nara ragu. Dia tidak ingin menghancurkan Adit hanya karena amarah. Dia ingin dia belajar. Ingin dia merasakan apa yang dia rasakan saat ditinggalkan. Dia membalas pesan Adit. Kita bisa bicara, Dit. Tapi ini bukan soal maaf. Ini soal tanggung jawab. Besok, di kantor, jam 9 pagi. Pertemuan itu berlangsung di ruang Nara, yang kini telah diubah menjadi kantor sementara yang mencerminkan posisinya sebagai calon pemimpin. Adit masuk dengan wajah pucat. Tangannya gemetar. Nar, Bu Nara, katanya, suaranya patah. Aku tahu aku salah. Aku nggak tahu kamu. Kamu pewaris perusahaan ini. Aku terbawa ambisi. Aku minta maaf. Nara menatapnya. Hatinya bercampur antara kemarahan dan kenangan cinta lama. Adit, maafmu nggak bisa hapus apa yang kamu lakukan. Kamu ceraikan aku karena kamu pikir aku nggak selevel. Sekarang, kamu tahu siapa aku sebenarnya. Tapi ini bukan soal jabatan atau uang. Ini soal bagaimana kamu memperlakukan orang yang mencintaimu. Adit menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Aku tahu aku bodoh. Nar, aku kehilangan kamu, kehilangan jabatan, kehilangan segalanya. Aku cuma minta kesempatan untuk memperbaiki. Nara diam sejenak, mempertimbangkan kata-katanya. Dia bisa menghancurkan Adit sekarang, menggunakan bukti pelanggaran untuk memecatnya, bahkan membawanya ke pengadilan. Tapi dia juga ingat pria yang dulu mencintainya. Pria yang berjanji akan selalu bersamanya di bawah pohon flamboyan. Aku akan pikirkan, Dit, katanya akhirnya. Tapi untuk sekarang, kamu harus buktikan bahwa kamu layak di perusahaan ini. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Adit mengangguk, meski tahu bahwa dia tidak lagi punya kuasa untuk mengubah nasibnya. Dia keluar dari ruangan dengan hati berat, menyadari bahwa dia telah kehilangan lebih dari sekadar jabatan. Malam itu, Nara duduk sendirian di apartemennya, menatap dokumen bukti pelanggaran Adit. Dia harus membuat keputusan akhir. Apakah dia akan menghancurkan Adit sepenuhnya, atau memberinya kesempatan untuk menebus kesalahannya? Di saat yang sama, sebuah email dari ayahnya tiba, berisi undangan untuk rapat dewan terakhir, di mana Nara akan resmi diumumkan sebagai pemimpin Arta Sentosa. Dan di ujung email itu, ada satu kalimat yang membuat jantungnya berdetak. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu, Nara. Dia bilang dia punya proposal yang bisa mengubah masa depan perusahaan. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela ruang rapat utama Arta Sentosa, menerangi meja panjang yang dikelilingi oleh para direktur senior. Suasana di lantai 30 gedung itu penuh dengan antisipasi, seolah udara sendiri menahan napas menanti pengumuman besar. Nara berdiri di depan ruangan, mengenakan gaun blazer biru tua yang memancarkan keanggunan dan otoritas. Hari ini adalah hari yang telah dia rencanakan selama berminggu-minggu. Pengumuman resmi bahwa dia akan mengambil alih kepemimpinan Arta Sentosa sebagai pewaris utama. Tapi di balik ketenangannya, ada pergolakan batin. Keputusan tentang nasib Adit masih menggantung, dan sebuah email misterius dari ayahnya tentang seseorang dengan proposal baru membuatnya gelisah. Adit, sementara itu, duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan matanya kosong. Jabatannya sebagai direktur telah dicabut, dan kini dia hanya seorang manajer operasional, sebuah posisi yang jauh dari kemegahan yang dulu dia nikmati. Dia tahu rapat ini akan menentukan nasibnya, tapi setelah pengakuan Nara sebagai pewaris, dia merasa seperti tikus yang terjebak tanpa jalan keluar. Penyesalan menyelimuti hatinya, tapi egonya yang dulu membumbung tinggi kini hancur, meninggalkan ruang untuk kesadaran pahit tentang kesalahannya. Bapak Santoso, direktur utama, membuka rapat dengan suara yang penuh wibawa. Hari ini, kita berkumpul untuk menyambut kepemimpinan baru Arta Sentosa. Bu Nara Wijaya, yang selama ini bekerja sebagai konsultan, telah membuktikan kemampuannya. Dengan restu Bapak Wirawan, dia akan mengambil alih sebagai pemimpin perusahaan. Mari kita sambut dia.
Sorak tepuk tangan menggema, tapi Adit hanya menunduk, tidak mampu menatap Nara yang kini berdiri di puncak. Nara melangkah ke depan, matanya menyapu ruangan sebelum berhenti sejenak pada Adit. "Terima kasih atas kepercayaan ini," katanya. Suaranya tenang namun penuh kekuatan. "Arta Sentosa adalah warisan keluarga saya, dan saya berkomitmen untuk membawanya ke level yang lebih tinggi. Tapi sebelum kita melangkah, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan." Dia menyalakan proyektor, menampilkan laporan terakhir tentang kinerja perusahaan. Di antara slide-slide itu, ada satu bagian yang membuat Adit menegang, laporan tentang pelanggaran etik yang melibatkan dirinya dan Rika. Nara telah menemukan bukti bahwa Adit, dengan dorongan Rika, mencoba mengalihkan dana perusahaan untuk proyek pribadi yang tidak disetujui. Ini adalah pelanggaran serius yang bisa berujung pada pemecatan, bahkan tindakan hukum. "Sebagai pemimpin baru," lanjut Nara, "saya percaya bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah inti dari perusahaan ini. Kami telah menemukan beberapa pelanggaran yang melibatkan staf senior. Saya akan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan sebelum kami mengambil keputusan." Semua mata tertuju pada Adit. Dia bangkit dengan kaki gemetar. Suaranya parau saat berbicara. "Bu Nara, Tuan dan Nyonya, saya akui kesalahan saya. Saya terbawa ambisi dan membuat keputusan yang salah. Saya tidak punya alasan untuk membela diri. Saya hanya minta kesempatan untuk memperbaiki." Ruangan terdiam. Para direktur saling pandang. Beberapa di antaranya menggelengkan kepala. Nara menatap Adit. Hatinya bercampur antara kemarahan dan kenangan. Dia ingat pria yang dulu mencintainya, yang berjanji akan selalu bersamanya. Tapi dia juga ingat pengkhianatan, penghinaan, dan rasa sakit saat Adit menceraikannya karena dia tidak selevel. Dia bisa menghancurkan Adit sekarang, memecatnya, bahkan menyeretnya ke pengadilan. Tapi ada bagian dari dirinya yang masih ingin percaya bahwa Adit bisa belajar dari kesalahannya. Setelah hening yang terasa seperti keabadian, Nara akhirnya berbicara. "Pak Adit, Anda telah membuat kesalahan besar, baik secara profesional maupun personal. Tapi saya bukan orang yang percaya bahwa menghancurkan seseorang adalah cara terbaik untuk maju. Anda akan tetap di perusahaan, tapi sebagai staf operasional biasa, bukan manajer. Anda akan mulai dari nol, dan saya harap Anda bisa membuktikan bahwa Anda layak." Adit menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Dia tahu ini adalah hukuman yang adil, tapi juga pengampunan yang tidak dia duga. "Terima kasih, Bu Nara," bisiknya. Suaranya penuh penyesalan. "Saya janji akan berusaha." Rapat berakhir dengan pengumuman resmi bahwa Nara akan menjadi CEO Arta Sentosa, efektif sebulan dari sekarang. Adit keluar dari ruangan dengan langkah berat, menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Jabatan, harga diri, dan wanita yang pernah mencintainya. Dia kembali ke meja kecilnya di divisi operasional, tempat dia kini harus mengetik laporan dan mengurus tugas-tugas kecil yang dulu dia anggap remeh. Sementara itu, Nara pindah ke kantor baru yang lebih besar, sebuah ruangan dengan pemandangan kota yang memukau. Dia duduk di kursi kulit, menatap dokumen-dokumen perusahaan, tapi pikirannya melayang ke email misterius dari ayahnya. Malam itu, dia menghadiri pertemuan di sebuah restoran mewah, tempat ayahnya memperkenalkannya pada seorang pria bernama Arga, seorang pengusaha muda yang punya proposal untuk ekspansi teknologi Arta Sentosa. Arga, dengan senyum hangat dan sikap yang rendah hati, langsung membuat Nara merasa nyaman. Dia berbicara dengan penuh semangat tentang visinya, tapi juga mendengarkan Nara dengan penuh perhatian, sesuatu yang Adit tidak pernah lakukan di akhir pernikahan mereka. "Bu Nara, saya tahu Anda baru mengambil alih, tapi saya percaya kita bisa membawa Arta Sentosa ke level global bersama," kata Arga, matanya bersinar dengan keyakinan. "Saya tidak di sini untuk mengambil keuntungan. Saya ingin jadi mitra yang bisa Anda percaya." Nara tersenyum, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai istri yang diremehkan atau pewaris yang ditakuti. "Terima kasih, Pak Arga.
Saya akan pertimbangkan proposal Anda. Malam itu, saat Nara pulang ke apartemennya, dia membuka kotak tua yang berisi foto pernikahannya dengan Adit. Dia menatap foto itu sejenak, lalu meletakkannya kembali ke laci. Kamu sudah dapat pelajaranmu, Dit, bisiknya pada diri sendiri. Sekarang, saatnya aku melangkah maju. Beberapa bulan kemudian, Arta Sentosa berkembang di bawah kepemimpinan Nara. Proyek-proyek baru diluncurkan, termasuk kemitraan dengan perusahaan Arga yang ternyata sukses besar. Adit, sementara itu, bekerja sebagai staf operasional di sebuah cabang kecil perusahaan lain, setelah memilih untuk mengundurkan diri dari Arta Sentosa. Dia belajar untuk hidup sederhana lagi, dan meski penyesalan masih menghantuinya, dia mulai membangun kembali hidupnya dengan rendah hati. Nara, di sisi lain, menemukan kedamaian dalam kesuksesannya. Dia tidak lagi memikirkan balas dendam, karena dia tahu kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk bangkit dan membangun sesuatu yang lebih baik. Suatu malam, saat dia menghadiri acara amal perusahaan, Arga mendekatinya dengan senyum. Bu Nara, boleh saya ajak Anda makan malam? Bukan soal bisnis, hanya ingin mengenal Anda lebih baik. Nara tertawa kecil, hatinya terasa ringan. Baiklah, Pak Arga, tapi panggil saja saya Nara. Mereka berjalan keluar bersama, di bawah langit Jakarta yang kini cerah dengan bintang-bintang. Nara tahu bahwa hidupnya telah berubah, tapi untuk pertama kalinya, dia merasa siap untuk membuka babak baru, babak yang penuh harapan, bukan penyesalan. Balas dendam bukanlah akhir, tapi kekuatan sejati ada pada kemampuan untuk memaafkan dan melangkah maju. Nara memilih untuk tidak menghancurkan Adit, tapi membiarkannya belajar dari kesalahannya, sementara dia membangun masa depan yang lebih cerah untuk dirinya sendiri.